Ntar dulu dong, sebelum nonton video ini jangan lupa like dan subscribe, dan jangan lupa nonton video sebelumnya, dan jangan lupa follow Instagram Rizuli Lubis. Salam Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, damai sejahtera Kristus memerintah di hati kita. Bagi yang belum percaya Yesus, salam persaudaraan buat kita semua, sebangsa setanah air. Saya melihat di dalam kehidupan ini ada orang yang tidak berpendidikan tapi lebih bijaksana. Ada orang yang sekolahnya tinggi, yang dianggap pintar tapi kurang bijaksana. Yang kedua, ada orang yang sekolahnya rendah, bodoh, tetapi dia pintar untuk bergaul, sosialisasi diri kepada lingkungan. Namun ada orang yang sekolahnya makin tinggi dalam ilmu agama, ya, fanatiknya keterlaluan. Apakah kata fanatik itu jelek? Tidak, kata fanatik itu baik, bagus. Misalnya gini, saya fanatik terhadap Yesus, ya. Jadi di luar Yesus nggak ada keselamatan, hanya di dalam Yesus. Itu bagi saya fanatik saya. Pada Yesus tadi saya sangat fanatik. Itu bagus. Daripada saya katakan, ya sama aja lah, yang penting saya Yesus, lu pakai yang lain, sama-sama. Seperti pepatah mengatakan banyak jalan ke Roma, ya begitu juga ke sorga banyak jalan. Orang seperti ini justru bunglon menurut saya. Namun ada fanatik yang tidak baik disebabkan apa? Fanatik ngawur. Kefanatikan yang ngawur ini disebabkan karena sok pintar gitu loh. Jadi sok paling tahu dalam segalanya. Saking fanatiknya dia memahami satu pemahaman, ya, agama, dia nggak lihat dari sisi-sisi yang lain. Jadi itu aja yang dibahas. Contohnya inilah, kita lihat nih. Jangan sebut minggu. Minggu diambil dari kata domingo. Domingo artinya hari menyembah Tuhan. Tuhan Allah, Yesus Kristus. Jangan sebut minggu. Minggu diambil dari kata domingo. Domingo artinya hari menyembah Tuhan. Tuhan Allah, Yesus Kristus. Ya. Jadi kata Pak Ustadz Abdul Somad, Domingo, ya, itu akar kata dari kata minggu. Minggu itu dari domingo. Domingo itu artinya menyembah Tuhan Allah. Tuhan Allah ini diasumsikannya adalah Yesus Kristus. Artinya berarti kita nggak boleh menyebut hari Minggu. Kita ini yang dimaksudkannya adalah orang-orang jemaah dia. Oke, nggak ada masalah. Kalau mau begitu nggak ada masalah. Tapi harus dipelajari semua Pak Ustadz Abdul Somad. Bukan hanya hari Minggu aja, bulan-bulan juga. Mulai bulan Januari, Februari, Maret, dan seterusnya, itu semua. Itu sejarahnya bulan itu ada, nama-nama bulan itu semuanya dari dulu, dari asal muasalnya orang-orang penyembah berhala yang buat itu semua. Ya, tapi saya melihat Pak Haji juga, bahkan kiai-kiai top juga masih pakai Januari, Februari, Maret dalam mengundang khotbah, mengundang ceramah. Nggak pakai bulan Arab, tapi pakai mereka bulan Masehi. Iya kan? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, dan seterusnya. Jadi kalau mau fanatik beneran gitu loh. Gak usah pakai nama bulan-bulan itu, Januari, Februari, Maret, karena itu produk kafir, ya. Dan juga produk-produk kafir yang lainnya gak usah pakai. Daripada saya menjelaskan, dengar aja lah video ini.
Wahai Ustadz Somad yang terhormat, maafkan saya karena menurut saya Anda ini orang yang terlalu fanatik secara membabi buta. Memang harus diakui bahwa nama hari Minggu itu ada hubungannya dengan Yesus Kristus yang dipercaya orang Kristen sebagai Tuhan. Tapi apakah imanmu dan iman pengikut-pengikutmu akan terpengaruh hanya karena menyebut nama hari Minggu? Betapa lemah dan rapuhkah iman kalian? Kalau begitu sebaiknya Anda dan para pengikut Anda itu jangan juga menyebut nama-nama bulan yang dipakai secara meluas sekarang karena sebagian dari nama bulan itu diambil dari nama-nama dewa kafir. Misalnya, Januari itu berasal dari kata Janus. Janus adalah salah satu dewa dalam mitologi Roma. Dewa Janus memiliki dua wajah, sehingga bisa melihat ke depan dan ke belakang secara bersamaan. Sebaiknya kalian jangan lagi menyebut bulan Januari karena nanti bisa mencemarkan iman kalian. Februari berasal dari kata Februs. Bagi orang Roma, Februs adalah dewa pemurnian, dewa kekayaan, dan dewa kematian. Sebaiknya kalian jangan lagi menyebut bulan Februari karena nanti bisa mencemarkan iman kalian. Maret berasal dari kata Mars. Itu adalah dewa perang dalam mitologi Roma. Sebaiknya kalian jangan lagi menyebut bulan Maret karena nanti bisa mencemarkan iman kalian. April berasal dari kata Aphrodite, nama Dewi Venus dalam bahasa Yunani. Sebaiknya kalian jangan lagi menyebut bulan April karena nanti bisa mencemarkan iman kalian. Mei berasal dari kata Maya. Maya adalah salah satu dewi dalam mitologi Roma. Setiap hari pertama di bulan Mei, masyarakat Roma biasanya melakukan ritual kepada Maya, sang dewi bumi. Sebaiknya kalian jangan lagi menyebut bulan Mei karena nanti bisa mencemarkan iman kalian. Juni berasal dari Juno. Juno adalah istri dari dewa Jupiter dalam mitologi Roma. Juni merupakan dewi tertinggi dalam mitologi Roma. Sebaiknya kalian jangan lagi menyebut bulan Juni karena nanti bisa mencemarkan iman kalian. Juli dan Agustus itu diambil dari nama dua orang kaisar Romawi terkenal yakni Julius Kaisar dan Kaisar Agustus. Keduanya orang kafir. Sebaiknya kalian jangan lagi menyebut bulan Juli dan Agustus karena nanti bisa mencemarkan iman kalian. Kalian juga kalau bicara tentang tahun-tahun, jangan lagi memakai embel-embel Masehi dan sebelum Masehi karena Masehi itu bahasa Ibrani yang dalam bahasa Yunaninya adalah Kristos dan itu menunjuk pada Yesus. Jangan pakai kata-kata itu nanti iman kalian tercemar. Juga sekalian jangan pakai semua produk-produk kafir. Jangan pakai listrik, jangan pakai mobil, jangan pakai sepeda motor, jangan pakai kapal laut, jangan pakai pesawat dan lain-lain. Bukankah semua itu diciptakan orang kafir? Pakai saja unta kemana-mana. Jangan juga pakai HP, jangan pakai internet, jangan nonton televisi, jangan dengar radio, jangan main Facebook, jangan tonton YouTube dan lain-lain karena semua itu hasil ciptaan orang kafir. Kalau kamu mau fanatik, konsistenlah dalam segala hal dan kita lihat apakah kamu masih bisa hidup di dunia modern ini. Pakai otakmu secara baik, Somad. Sekian. Oke, terima kasih, Tuhan memberkati.